Saya tidak bermaksud untuk mematahkan semangat teman-teman ya untuk jadi seorang pengusaha. Sama sekali tidak. Tapi justru teman-teman harus tahu realita yang sebenarnya di awal sebelum kalian memulai jadi seorang pengusaha. Sehingga tidak ada lagi kalimat, wah kayaknya kok jadi pengusaha lebih enak ya jadi karyawan. Waktunya lebih fleksibel, bisa pergi kemana-mana, uangnya lebih banyak, tidak disuruh-suruh atasan, mempunyai teman-teman pengusaha yang kaya, dan lain sebagainya. Karena tahu nggak, sebenarnya kalimat-kalimat seperti itu muncul karena pemahaman para karyawan tentang ilmu bisnis yang masih sangat minim, sehingga mereka bisa berkata seperti itu. Yap, fakta di lapangan, orang yang menjalankan bisnis 90% akan mati di tahun pertama mereka menjalankan bisnis. Pebisnis yang gagal jumlahnya jauh lebih banyak daripada pebisnis yang berhasil. Sebenarnya kenapa sih bisa demikian? Yap, karena bisnis adalah kegiatan ekonomi yang sifatnya makro atau kompleks. Artinya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam aktivitas usaha atau bisnis bukan hanya satu atau dua bidang saja, seperti yang umumnya dilakukan oleh karyawan, yang biasanya menjurus kepada spesialisasi atau per departemen. Yap, sampai di sini teman-teman mulai agak jelas ya. Berbeda dengan profesi sebagai karyawan, mungkin mereka hanya melakukan satu atau dua bidang saja, sehingga akan menjurus kepada spesialisasi, di mana tiap-tiap pekerjaan akan dilakukan oleh departemen yang berkaitan. Tapi jika kalian akan menjalankan bisnis, apalagi bisnis kalian masih dalam tahap awal, di mana mungkin tim kalian masih sangat terbatas, maka kalian diharuskan untuk melakukan segala hal sendiri. Sebagai seorang pebisnis, Anda harus mengumpulkan modal. Anda harus mengontrol kualitas produk. Kemudian Anda harus memasarkan dan menjual produk Anda. Kemudian Anda harus bernegosiasi dengan supplier. Anda harus bertemu dengan klien. Anda juga harus mengatur keuangan Anda sendiri. Dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas lain terkait dunia usaha atau bisnis. Banyak orang yang menjadi depresi karena gagal dalam bisnis. Bahkan berdasarkan fakta di lapangan, lebih banyak orang yang stres karena jadi pengusaha daripada orang yang stres karena bekerja sebagai karyawan. Ini kenyataan loh. Oleh karena itu, jangan ingin jadi pebisnis jika hanya karena emosi saja. Atau mungkin hanya karena melihat orang lain yang profesinya sebagai pengusaha kok kayaknya lebih enak ya. Tapi senyatanya sebenarnya kalian tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Yap, jadi jika bisnis modalnya hanya nekat doang, atau hanya karena orientasinya ingin cepat kaya, nanti hanya akan susah sendiri. Atau ujung-ujungnya jika kalian sudah stres dan tidak betah, bisa-bisa kalian balik lagi jadi karyawan. Yap, jadi kejadian-kejadian itu sering terjadi di lapangan. Makanya kita share dalam video ini. Namun sebaliknya, jika Anda merasa sudah memiliki pengalaman yang cukup dan merasa sudah menguasai ilmu bisnis secara mumpuni, memang menjadi pengusaha bisa jadi alternatif yang sangat menjanjikan dan bisa dijadikan sumber pendapatan yang utama. Tapi syaratnya ya yang saya sebutkan tadi, Anda harus memiliki pengalaman yang cukup dan menguasai ilmu bisnis secara baik. Jadi dalam video kali ini, kita akan mencoba memberikan alternatif solusi bagi kalian para karyawan yang ingin alih profesi menjadi pengusaha.
tapi kalian merasa belum mempunyai pengalaman yang cukup, belum menguasai ilmu bisnis dengan baik, maka Anda dapat mulai dengan cara, tolong digarisbawahi ya, manfaatkanlah jalur uang dari bisnis pihak lain yang sudah berjalan, bisnis lain yang sudah punya pelanggan, bisnis lain yang sudah punya omset, bisnis lain yang sudah punya profit. Dan ingat, kalian jangan melepas status kalian dulu sebagai karyawan ya, ini demi keamanan. Otomatis nanti jika bisnis itu berkembang, persentase keuntungan kalian walau kalian masih sebatas sebagai investor pasti juga akan ikut naik. Betul nggak? Ayo, makanya mulai sekarang, terutama bagi kalian yang saat ini masih berprofesi sebagai karyawan dan ingin menjadi seorang pengusaha, segera mulailah menjalin hubungan atau relasi dengan para pengusaha. Kalian jangan terjun langsung dulu untuk menjalankan bisnis sendiri, tapi secara bertahap mulailah terlibat dalam aktivitas-aktivitas bisnis pada pengusaha lain yang sudah berjalan. Jadi teman-teman bertindak sebagai investor saja dulu, nggak masalah. Sebagai langkah awal untuk merintis sebagai seorang pengusaha. Teman-teman bisa sambil belajar sebagai investor dan menjadi seorang pengusaha. Dan yang terpenting, jangan melepas status kalian sebagai seorang karyawan. Hingga suatu saat nanti jika teman-teman merasa sudah memiliki cukup pengalaman dan merasa sudah memiliki ilmu bisnis dengan baik, kalian boleh mempertimbangkan untuk resign jadi karyawan dan memulai profesi baru sebagai seorang pengusaha. Jelas ya sampai di sini? Jadi semua ada prosesnya dan tidak serta-merta. Jadi jangan lagi ada kalimat, kok kayaknya jadi pengusaha lebih enak ya? Tapi sebenarnya kalian tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Baik, saya sangat berharap semoga ulasan singkat yang saya sampaikan di sesi kali ini bisa bermanfaat terutama bagi kalian para karyawan yang ingin beralih profesi menjadi seorang pengusaha. Oke, akhir kata saya ST Agus Sujatmoko. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap keep spirit and sharing. Salam.